Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Listria Channel. Apa kabar semuanya? Adik-adik yang hari ini mungkin masih beristirahat, tapi kita tetap belajar dengan semangat ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi yang merupakan materi dari kelas 8. Baik, kita akan coba mulai dengan materi relasi. Apa itu relasi? Relasi menurut definisi adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Jadi di sini yang disebut relasi atau hubungan itu adalah kaitan antara dua buah himpunan. Misalkan di sini kita punya himpunan A yang anggotanya adalah Bandung. Lalu ada anggotanya Bogor, Solo, Semarang, dan Surabaya. Sedangkan anggota dari himpunan B yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Baik, kita ingin mengetahui apakah di sini adakah hubungan atau adakah relasi antara himpunan A dan himpunan B. Di sini kita lihat Bandung. Bandung itu adalah sebuah kota di Jawa Barat. Begitu pula dengan Bogor. Bogor adalah kota di Jawa Barat. Solo itu kota di Jawa Tengah. Semarang juga kota di Jawa Tengah. Sedangkan Surabaya itu adalah kota di Jawa Timur. Di sini kita ada relasi ya. Kalau kita lihat berarti dia punya relasi atau hubungan. Nah, relasinya itu sendiri kita sebut sebagai, kita bisa menamakannya itu adalah kota. Nah, relasinya adalah kota yang terdapat di, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dibaca itu Bandung adalah kota yang terdapat di Jawa Barat. Bogor itu kota yang terdapat di Jawa Barat, Solo kota yang terdapat di Jawa Tengah, Semarang kota yang terdapat di Jawa Tengah, Surabaya kota yang terdapat di Jawa Timur. Nah, sekarang kita ambil contoh yang kedua. Misalkan ada himpunan P, itu anggotanya adalah 4, 8, 10. Lalu ada Q, anggotanya itu 2, 4, 8. Kita ingin tahu apakah ada hubungan atau relasi di antara dua himpunan ini. Kita lihat 4 itu terhadap 2 seperti apa? 8 terhadap 4, 10 terhadap 8, maaf ini bukan 8, 10 terhadap 5. Itu hubungannya seperti apa? Oke, kita lihat bahwa 4 ini kita lihat adalah 2 kali lipatnya dari 2. Sedangkan 8 2 kali lipatnya dari 4. Dan 10 itu 2 kali lipatnya dari 5. Berarti kita dapat relasi di sini adalah 2 kali lipatnya. Gitu ya. 2 kali lipatnya dari titik-titik. Jadi di sini 4 adalah 2 kali lipatnya dari 2, 8 adalah 2 kali lipatnya dari 4, 10 adalah 2 kali lipatnya dari 5. Lalu contoh yang ketiga. Di sini misalkan contoh yang ketiga, misalkan kita punya himpunan S itu anggotanya adalah kucing, ayam. Sedangkan himpunan T itu anggotanya adalah 4, 2. Sekarang kita lihat adakah hubungan atau adakah relasi antara dua himpunan ini. Adakah relasi antara himpunan S dan T? Kita lihat. Iya, pintar. Sekarang kita lihat kucing. Kaitannya dengan 4 itu berarti kakinya 4. Ayam kakinya 2. Berarti relasinya di sini adalah hewan yang berkaki atau hewan berkaki titik-titik. Begitu ya. Jadi di sini kucing adalah hewan yang berkaki 4,
ayam adalah hewan yang berkaki dua. Kita bisa menyajikan relasi ini dengan 3 metode, yaitu yang pertama metode diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah dengan diagram kartesius. Nah, kita akan masuk ke diagram panah. Nah, dengan soal yang sama yang tadi, yaitu tentang kota ya. Kita tadi punya soalnya yaitu tentang himpunan A itu kota Bandung, Bogor, Solo, Semarang, Surabaya, dan B-nya itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bagaimana cara menyatakan relasinya dengan menggunakan diagram panah? Langkah pertama, gambarlah 2 daerah tertutup dari anggota A, dari himpunan A dan B. Berarti kita buat dulu daerah tertutupnya seperti ini. Nah, misalkan, dan ini, yang ini himpunan B. Lalu kita beri nama masing-masing, ini himpunan A, ini himpunan B. Lalu selanjutnya, beri nama anggota-anggota pada masing-masing himpunan. Nah, tadi kita punya himpunan A itu nama anggotanya di sini adalah Bandung. Lalu ada Bogor. Lalu ada Solo. Ada Semarang. Lalu yang berikutnya ada Surabaya. Lalu di himpunan B sendiri itu ada anggotanya adalah Jawa Barat. Lalu ada Jawa Tengah. Lalu ada anggota berikutnya adalah Jawa Timur. Setelah meletakkan anggota-anggotanya ini, lalu kita beri tanda titik atau noktah pada tiap-tiap anggota. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita ketika memasangkan dengan menggunakan tanda panah seperti ini. Lalu gambarlah panah yang menujunya. Nah, tadi kita dapatkan relasi dari himpunan A ke himpunan B-nya itu adalah kota yang terdapat di. Nah, kata ini kita tulis di antara 2 himpunan ini. Kita tulis di sini. Kota yang terdapat di titik-titik. Nah, jadi nanti kita baca Bandung, kota yang terdapat di mana? Di Jawa Barat. Berarti kita tarik garis panahnya, lalu kita beri tanda panah. Bogor itu kota yang terdapat di Jawa Barat. Tarik lagi, kita beri tanda panah. Jangan lupa tanda panah ya. Solo, kota yang terdapat di Jawa Tengah. Kita beri tanda panah. Lalu Semarang, kota yang terdapat di Jawa Tengah. Surabaya, kota yang terdapat di Jawa Timur. Nah, inilah contoh dalam penyajian menggunakan diagram panah. Lalu bagaimana kalau penyajian menggunakan himpunan pasangan berurutan? Nah, untuk himpunan pasangan berurutan, kita tulis di sini himpunan pasangan berurutan, atau biasanya kita singkat ya menjadi HPB ya. Di sini HPB. Nah, untuk HPB berarti kita tulis dulu yang pertama di sini relasinya menjadi pertama kita tulis dulu nama kota yang berasal dari himpunan A dulu di sini. Bandung. Nah, Bandung pasangannya kita dengan siapa di sini? Kita lihat Bandung pasangannya dengan Jawa Barat. Berarti di sini Bandung, Jawa Barat. Lalu pasangan yang kedua, titik koma. Kita lihat Bogor. Bogor pasangannya dengan Jawa Barat. Berarti kita tulis di sini Bogor, Jawa Barat. Lalu berikutnya titik koma, Solo, Jawa Tengah. Solo pasangannya dengan Jawa Tengah. Lalu berikutnya titik koma, Semarang dengan Jawa Tengah. Di sini Semarang pasangannya dengan Jawa Tengah. Lalu yang terakhir, karena ini tidak cukup bisa ke bawah ya, Surabaya dengan Jawa Timur. Surabaya pasangannya adalah Jawa Timur. Seperti ini. Inilah yang disebut dengan himpunan
pasangan berurutan. Lalu yang ketiga, cara penyajian relasi yang ketiga adalah dengan menggunakan diagram Kartesius. Nah, bagaimana cara penyajian dengan menggunakan diagram Kartesius? Masih dengan soal yang sama tadi ya, dari yang kota yang terdapat di ya. Nah, ini di sini kita lihat yang ketiga adalah penyajian dengan menggunakan diagram Kartesius. Oke. Langkah pertama untuk menggunakan diagram Kartesius ini, kita buat garis diagramnya, di mana yang mendatar ini sebagai absis, yang tegak ini sebagai ordinat, dan yang mendatar ini kita sebut sebagai himpunan A, mewakili himpunan A, sedangkan yang tegak ini adalah mewakili himpunan B. Nah, himpunan A tadi anggotanya apa saja? Di sini ada Bandung. Kita tulis berurutan ya, tidak ngaclok-ngaclok atau suka-suka, tapi kita buat berurutan. Lalu setelah Bogor, Bandung, Bogor, anggota himpunan A itu ada apa lagi? Solo, lalu ada Semarang. Yang terakhir itu anggotanya adalah Surabaya. Nah, sedangkan anggota himpunan B tadi kita punya adalah yang pertama itu Jawa Barat. Yang kedua itu Jawa Timur. Dan yang ketiga adalah anggotanya yang kedua itu Jawa Tengah, sedangkan yang ketiga itu adalah Jawa Timur. Nah, sekarang kita lihat tadi berdasarkan himpunan pasangan berurutan atau tadi menggunakan diagram panah bahwa Bandung itu berpasangan dengan Jawa Barat. Lalu di sini Bogor berpasangan dengan, karena dia adalah relasinya kota yang terdapat di Bogor adalah kota yang terdapat di Jawa Barat. Lalu Solo kota yang terdapat, mohon maaf nanti pakai penggaris ya supaya lurus. Nah, ada di Jawa Tengah. Lalu Semarang adalah kota yang terdapat di Jawa Tengah juga. Lalu terakhir Surabaya adalah kota yang terdapat di Jawa Timur. Nah, dengan menggunakan diagram Kartesius, kita dapat seperti ini. Nah, itulah cara penyajian relasi dengan menggunakan 3 penyajian, yaitu dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan menggunakan diagram Kartesius. Lalu untuk berikutnya kita akan memperkenalkan istilah daerah kawan, domain, daerah asal, domain, lalu daerah kawan, kodomain, dan daerah hasil atau range. Nah, kita mulai dari misalkan kita mempunyai himpunan A. Di sini himpunan A dengan anggotanya adalah 3, 6, 8, 12. Lalu di sini ada himpunan B. Daerah asal anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan R adalah relasinya. R itu adalah relasinya, yang relasi dari kedua himpunannya itu adalah 3 kali lipatnya. Nah, begitu. Sekarang kita ingin mengetahui apa itu domain. Domain atau nama lain dari domain itu adalah daerah asal. Nah, apa itu daerah asal atau domain? Nah, yang disebut domain itu adalah daerah asal atau himpunan semua komponen pertama. Nah, di sini berarti domain untuk relasi ini adalah domain untuk relasi ini, atau domain atau daerah asal untuk relasi ini adalah
Berarti di sini kita buat hubungannya dulu. Misalkan kita menggunakan diagram panah saja ya. Ini himpunan A-nya, ini himpunan B-nya, dan relasinya adalah 3 kali lipat. 3 kali lipatnya. Sekarang kita lihat. Sini anggotanya adalah 3, 6, 8, 12. Lalu anggota B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita coba pasangkan ya, dengan relasinya adalah 3 kali lipatnya. Berarti kita lihat angka 3. 3 ini adalah 3 kali lipatnya dari angka 1. Berarti nanti 3 berhubungan dengan 1. Benar kan? 3 ini adalah 3 kali lipat dari 1. Lalu 6. 6 itu 3 kali lipat dari 2. Oke. Lalu 8. 8 ada kawannya? Tidak bisa, bukan 3 kali lipat, tapi 12. Nah, 12 ini 3 kali lipat dari 4. Betul? Nah, 3 kali 4 itu 12. Nah, 3 kali 12 adalah 3 kali lipat dari 4. Nah, kita dapatkan di sini. Berarti di sini domain atau daerah asalnya, yaitu anggota dari domain atau daerah asalnya adalah 3, 6, dan 12. Seperti itu. Lalu daerah kawan. Nah, kita ada istilah kodomain atau daerah kawan. Nah, daerah kawan itu adalah semua yang daerah yang dituju di sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah daerah kawan. Lalu ada istilah range. Nah, range ini adalah daerah hasil, yaitu daerah yang dihasilkan dari hasil relasi ini. Nah, daerah hasilnya itu ada berapa? Ada 3, yaitu 1, lalu 2, dan 4.